Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Mudzakkirah 'alal Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai di halaman 51, pembahasan tentang wasatiyatu hadhil ummah bainal umam. Ini pembahasan tentang sifat itu sudah hampir selesai gitu. Sekarang mulai pembahasan ke yang lain. Baik, kepada wasatiyatu wasatan masyaqqati alaman qabla ma'a ayam mamu selalu di air maka dari nama manukuk ukhra ya selalunya maka jadi duna wala selalunya tidak di amkinatin amkinatin ai muayyanatin. nanti Baik, barakallahu. Setelah di sini bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumi fidarihi amin. Wasatiyatu hadil ummati bainal umam. Sifat pertengahan umat-umat ini di antara umat-umat yang lain. Ya. Jadi pertengahan sifat wasatiyahnya itu konteksnya dibandingkan dengan umat lain. Bukan umat wasaton itu artinya umat pertengahan kemudian nggak ada pembandingnya. Paham nggak? Jadi dibandingkan dengan umat lain maka umat Islam itu pertengahan. Bukan kemudian umat Islam mau pertengahan, nggak ada pembandingnya. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau secara itlak, secara mutlak, artinya secara tidak dibandingkan dengan agama lain, maka sifat agama Islam itu sifatnya mustaqim. Sifatnya lurus, istiqomah, mustaqim. Bukan wasatiyah. Tapi kalau dibandingkan dengan agama lain, maka sifatnya wasatiyah. Kenapa? Karena kalau nggak pakai perbandingan, oh umat Islam sifatnya agama Islam itu sifatnya pertengahan. Terus nanti akhirnya jadi kayak liberal. Kenapa? Karena dianggapnya nggak ada pembandingnya, nggak ada pembandingnya. Pertengahan dari mana? Gitu. Nah, jadi harus ada pembandingnya, harus ada pembandingnya. Jadi jangan sampai salah kaprah sifat wasatiyah itu dibandingkan dengan umat yang lain. Kemudian kata beliau, hadil ummatu wasatun bainal umam. Nah, umat ini itu sifatnya pertengahan di antara umat-umat yang lain. Fil ibadati wa ghairiha. Baik di dalam ibadah maupun selain ibadah. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya umat Islam itu umat pertengahan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Ini juga konteksnya dibandingkan dengan umat yang lain, konteks ayatnya. Yang melihat sendiri. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Khaira ummah, sebaik-baik umat.
Nah, sekarang bagaimana bentuk wasatiyahnya umat Islam? Bagaimana bentuk pertengahannya umat Islam? Nah, ini dibandingkan. Kata beliau, misalu kauniha wasatan fil ibadah. Contoh kondisi umat Islam itu pertengahan dalam ibadah adalah ma rafa'ahu Allahu an hadhil ummati minal haraji wal masyaqqah. Hal-hal yang Allah angkat, Allah hilangkan dari umat ini berupa haraj, berat, wal masyaqqah, beban berat. Alladaini kana alaman qablaha. Yang mana haraj dan masyaqqah ini ada pada umat sebelum umat Islam. Contohnya bagaimana? Fahadil ummatu idza adamul ma'a tayammamu. Maka umat ini kalau nggak dapat air, maka mereka boleh tayamum, ada syariat tayamum. Wasallu fi ayyi makanin, dan umat Islam boleh sholat di tempat manapun selama tempat itu suci bersih, gitu. Bukan kuburan, gitu kan. Tempatnya bersih, suci. Bainamal umamul ukhra. Sedangkan umat-umat yang lain, umat-umat sebelum Islam, itu la yusalluna hatta yajidul ma'a. Mereka tidak sholat, tidak ibadah, kecuali sampai dapat air. Jadi nggak ada syariat tayamum. Syariat tayamum itu cuma ada dalam syariat Islam. Umat-umat sebelum Islam nggak ada. Wala yusalluna illa fi amkinatin muayyanatin. Dan mereka tidak sholat, tidak ibadah kecuali di tempat spesifik. Tempat spesifik harus ada ma'badnya, harus ada bangunannya. Kalau umat-umat sebelum Islam. Kalau umat Islam, tentu mau sholat di mana aja boleh. Yang penting apa namanya suci. Kemudian gitu. Akui. Dia. Firaku hadil umati. Sun. maka ala sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi aquluha bin nari dan ta'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam istarafat alaihi ala itu sebagai kekuatan waktu anak ala Sintaini. Sintaini. Sintaini wasabarina kekuatan wa tatap taroko Sataftariku. وستقترب ودير وجعل ثلاث وسبعين فرقة قولها النار إلى واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Baik, cukup. Kemudian kata beliau, wa misalu kauniha wasaton fi ghairil ibadah. Dan contoh kondisi umat ini pertengahan dibandingkan dengan umat-umat lain dalam konteks selain ibadah. Itu pada kasus kisos. Al-qisasu fil qatli. Kisos dalam pembunuhan. Kisos dalam pembunuhan. Kana mafrudun alal Yahudi. Hukuman kisos itu wajib bagi umat Yahudi. Mamnuan indan nasor. Tapi dilarang bagi umat Nasrani. Makanya antum lihat nggak ada itu kisos dalam umat Nasrani, nggak ada. Tapi modelnya begitu, orang-orang Nasrani, Kristen itu modelnya begitu. Yahudi modelnya seperti itu. Tapi dalam umat Islam wa mukhayyaron, pilihan. Boleh milih bagi apa namanya penggugat begitu. Bagi yang memiliki hak kisos, bainahu antara kisos wa bainal afwi, dan antara memaafkan au adiyat atau bayar diat indah hadil umat, menurut atau di sisi umat ini. Sudah sampai belum fikih itu, fikih jinayat? Udah belum, ke belakangan. Kemudian kata beliau firqu hadil ummati, firqah umat ini, firqah umat ini. Apa sih firqah itu? Golongan ya, golongan. Jadi ada dua term, ada dua terminologi, ada dua istilah. Yang pertama firqah, yang kedua milah. Apa beda firqah dengan milah? Kalau ada
sekelompok orang atau seseorang itu keluar dari jamaah, tapi tidak disertai keluar dari Islam, maka namanya firqah. Maka namanya firqah. Paham ya? Jadi kalau ada orang keluar dari jamaah, menyimpang dari jamaah, tapi nggak sampai keluar dari Islam, maka namanya firqah. Jadi, tapi kalau ada orang atau sekelompok orang keluar dari jamaah, plus disertai dengan itu dia keluar dari Islam, maka sebutannya millah. Maka sebutannya millah. Millah di luar Islam. Firqah dalam Islam. Nah, kita pahami ya. Jadi firqah itu masih konteksnya dalam kaum muslimin. Firqah itu masih konteksnya Islam. Makanya konteksnya masih Islam. Kata beliau, firaqu hadil ummah. Firqah-firqah umat ini. Firaqu hadil ummati salasun wa sab'una firqatan. Golongan di dalam umat ini, umat Islam itu 73 firqah. Wan naji minha man kana ala misli ma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan yang selamat gitu dari 73 itu adalah orang atau kelompok yang dia berada sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atas. Wa kulluha finnari, dan semuanya finnar, maksudnya mustahikun fil adab, lil adab, berhak untuk dapat adab. Jadi semuanya di neraka itu maksudnya semuanya berhak untuk dapat adab. Kenapa? Karena tadi konteksnya firqah, bukan millah. Illan najiyata, kecuali firqah najiyah. Kecuali firqah najiyah. Cara memandang firqah, bagaimana cara kita memandang firqah-firqah dalam Islam, itu ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam pelajarannya. Yang pertama, nadhar qadari. Nadhar qadari. Kita memandang, kita melihat firqah di luar yang najiyah, di luar ahlu sunnah. Nadhar qadari. Ini selama dia nggak keluar dari Islam ya. Dengan pandangan rahmat, sayang, dan menginginkan kebaikan. Itu namanya nadhar qadari. Jadi memandang mereka dengan pandangan rahmat, kita oh ya orang masih muslim, masih sama muslim, dengan pandangan sayang, dengan pandangan menginginkan supaya mereka dapat kebaikan. Yang kedua, nadornya nador syar'i. Caranya bagaimana? Memandang dengan pandangan menjelaskan kebatilan mereka, menolak kesesatan mereka, menolak syubhat-syubhat mereka, dan seterusnya. Itu cara memandang firqah, bukan millah, ingat. Nah, semuanya berhak untuk dapat azab kecuali yang najiyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Dan orang Nasrani terpecah menjadi 72 firqah. Wa sataftariqu hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah. Kulluha finnari illa wahidah. Maka umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, semuanya finnar, maksudnya mustahikun lil adab, kecuali satu. Kalau para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, man kana ala misli ana, misli ma ana alaihi washabi. Orang yang dia berada sebagaimana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Betul. Selanjutnya. Baik, barakallahu. Kemudian beliau menjelaskan tentang sifat wasatiyahnya ahlu sunnah. Kalau tadi kan sifat wasatiyahnya umat Islam.
Sekarang sifat wasatiyahnya Ahlussunnah di antara firqah-firqah yang lain. Jadi ini wasatiyah di atas wasatiyah gitu ya. Kata beliau Ahlussunnati wal jamaati wasatun baina firaqil ummati. Ahlussunnah wal jamaah itu pertengahan di antara firqah atau golongan umat ini. Jadi di antara usul Ahlussunnah wal jamaah itu punya sifat wasatiyah dibandingkan dengan firqah yang lain. Kata beliau Ahlussunnati wal jamaati wasatun baina firaqil ummati fi usulil khamsatin. Ahlussunnah wal jamaah itu pertengahan di antara firqah-firqah umat ini dalam 5 usul. Sebenarnya lebih banyak ya, cuma disebutkan 5 saja. Ini bukan untuk pembatasan. Al-awwalu yang pertama dalam usul apa? Dalam asma'ullahi wa sifatuh. Dalam nama-nama Allah dan sifat. Fa'al-sunnati wasatun fiha baina ahli ta'tili wa ahli tasbih. Ahlussunnah wal jamaah itu pertengahan dalam nama-nama dan sifat-sifat antara ahlu ta'til dan ahlu tasbih. Nanti disebutkan mu'attilah siapa, disebutkan musyabbihah siapa, disebutkan qadariyah siapa, disebutkan jabariyah siapa nanti. Li'anna ahla ta'tili, karena ahlu ta'til itu yunkiruna sifatillah. Ahlu ta'til itu mengingkari sifat Allah, bahkan mengingkari maknanya. Kemarin yang sudah kita bahas ya, mereka juga mengingkari maknanya. Jadi mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Wa ahlu tasbihi yusbitunaha ma tasbih. Ahlu tasbih mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tapi disertai dengan tasbih. Tasbih itu isbat muasil, menetapkan yang serupa dengan Allah. Wa ahlu sunnati, sedangkan ahlu sunnah itu yusbitunaha bila tasbih, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan kan gitu kan. Mereka menetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan. Bila tasbihin, tanpa mengisbat mumasilnya dengan sifat makhluk, dengan makhluk. Kemudian ya, mu'allifu Jabriyati, itu lamnya enggak nyambung, harusnya nyambung. Jabriyata mujbarun la qudrata lahu innal abda qudratan. Itu harusnya nyambung. Auda'a itu fi'il af'al fi'il madi itu. Auda'a harusnya auda'a itu fi'il madi af'al. Baik, barakallahu. Atani yang kedua, sifat pertengahan Ahlussunnah wal jamaah itu pada usul al-qada wal qadar. Qada dan qadar, takdir. Alladzi 'abbara anhu al-mu'allifu bi af'alillah, yang mana diungkapkan oleh penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bil bi af'alillah, dengan perbuatannya Allah, af'alnya Allah. Fa Ahlussunnati wasatun fihi bainal jabriyati wal qadariyah. Ahlussunnah wal jamaah itu pertengahan di antara jabriyah dan qadariyah. Firqah jabriyah dan qadariyah. Li'annal jabriyata, karena jabriyah itu yusbituna qada Allahi fi af'alil abdi. Mereka menetapkan takdir Allah dalam perbuatan hamba. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan innahu mujbarun atau mujabbarun.
Sungguhnya hamba itu dipaksa. La qudrata lahu wala ikhtiyara. Tidak punya kudrah, tidak punya pilihan, tidak punya free will. Bahasa bahasa orang-orang ateis, free will. Tidak punya free will. Tidak punya kekuasaan, kemampuan. Tidak punya kudrah. Kalau kata orang Jawa kayak wayang. Kayak wayang. Wayang itu kalau ditaruh ya udah diem nih. Nggak ada wayang jalan sendiri. Kecuali ada jinnya ya. Manusia seperti wayang. Jadi kalau nggak dijalankan oleh dalang, maka dia diem aja. Itu jabriyah. Wal qadariyah tu yunkiruna qada Allahi fi af'alil abdi. Tapi kebalikannya, ini selalu bertentangan begitu. Qadariyah lawannya jabri. Qadariyah itu yunkiruna qada Allah. Mereka mengingkari takdir Allah. Mereka nggak percaya dari takdir. Mengingkari takdir Allah fi af'alil abdi dalam perbuatan hamba. Dalam perbuatan hamba. Wa yaquluna dan mereka mengatakan innal abda qadirun mukhtarun. Kalau mengingkari takdir harusnya kafir ya. Tapi ini mengingkari takdir dalam perbuatan hamba. Wa yaquluna dan mereka mengatakan innal abda qadirun mukhtarun. Sungguhnya seorang hamba itu mampu dan punya pilihan, punya free will. La yata'allaqu fi'luhu biqada'illah. Tidak berkaitan perbuatannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan hamba itu punya kemampuan dan pilihan yang sempurna. Nggak ada kaitannya sama takdirnya Allah. Wa ahlu sunnati yusbituna qada Allahi fi af'alil abdi. Sedangkan ahlu sunnah mereka menetapkan qadanya Allah dalam perbuatan hamba. Wa yaquluna dan mereka mengatakan innalahu qudratan wa ikhtiyaran. Sungguhnya hamba itu punya kudrah dan punya ikhtiar, punya pilihan. Auda'ahumallahu fihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kudrah dan ikhtiar itu pada hamba, tapi muta'alliqaini biqadarillah. Tapi keduanya berkaitan dengan takdirnya Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Rabbul alamin. Terus selanjutnya Itu al-wa'id ta'ala bil hakum fihi bainal wa'idiyati. wa'idiyati wa bainal Mur marjiyati mur mur. marjiyati al-wa'idiyati faqulun qala bikum qalan nar Mukhalladun binar, mukhalladun. qalan binar wal marjiyatu Murji'atu. wal marjiyatu yaqulun la yadkhulun nar wa la yastahiqu dhalika wa al-sunnatu yaqulun mustahiqun dukhulin nar minal wuludi. Baik, cukup dulu. Barakallahu. Asal usul yang ketiga, dalam al-wa'idu wal bil adab, ancaman terhadap adab. Fahlu sunnati, maka ahlu sunnah itu wasatun, pertengahan, fihi, dalam usul ancaman terhadap adab, bainal wa'idiyati wa bainal murjiah, antara firqah wa'idiyah dan firqah murjiah. Li'annal wa'idiyata, karena wa'idiyah, yaquluna mereka mengatakan fa'ilul kabirati muqalladun finnar. Pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Wal murji'ah, sedangkan murji'ah yaquluna mereka mengatakan la yadkhulun naro, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Wala yastahiqu dzalika. Pelaku dosa besar nggak masuk neraka dan nggak berhak dapat azab. Wa ahlus sunnati yaquluna dan sedangkan ahli sunnah mereka mengatakan mustahiqun lidukhulin nar, berhak untuk masuk neraka. Pelaku dosa besar berhak untuk masuk neraka. Dunal khuludi fiha, tidak kekal di dalam neraka. Ya, seperti itu. Terus lanjutnya Ar-Rabi'u. Kamilal iman.
ولا تأكل في منزلة بين منزلتين الحرورية يقولون إنه كافر وأهل السنة يقولون إنه مؤمن ناقص الإسلام أو مؤمن بالإيمان فاسق كبيرة. Baik, barakallahu. Kemudian ar-rabi'u yang keempat dalam usul asmaul imani wa din, nama iman, penamaan iman dan penamaan din agama. Ini berarti irisannya banyak ya. Ada yang sampai keluar dari Islam, ada yang tidak. Jadi firqah ini ada yang sampai keluar dari Islam, ada yang tidak. Fa ahlu sunnati, maka ahlu sunnah wasatun, itu pertengahan fihi dalam usul ini, bainal murji'ati min jihatin, antara murji'ah dari satu sisi, wa bainal mu'tazilati wal haruriyati min jihatin, dan antara mu'tazilah dan haruriyah. Haruriyah itu khawarij. Min jihatin, dari sisi yang lain. Li'annal murji'ata, karena murji'ah yusammuna fa'ilal kabirati, itu mereka menamakan pelaku dosa besar mu'minan kamilal iman, mukmin sempurna iman. Murji'ah mereka mengatakan, kenapa? Karena mereka mengeluarkan perbuatan dari bangunan iman. Wal mu'tazilata, sedangkan mu'tazilah, wal haruriyah dan khawarij, yusammunahu ghaira mu'minin, mereka menyebutnya bukan mukmin. Mu'tazilah dan khawarij menyebut pelaku dosa besar bukan mukmin. Tapi mereka beda beda sikap. Lakinnal mu'tazilata, akan tetapi mu'tazilah yaquluna, mereka mengatakan la mu'minun wala kafirun, bukan mukmin bukan kafir. Fi manzilatin baina manzilatain, mereka berada di satu keadaan, satu posisi di antara dua posisi, bukan mukmin bukan kafir, tengah-tengah. Itu mu'tazilah. Wal haruriyata, sedangkan haruriyah yaquluna, mereka mengatakan innahu kafirun, pelaku dosa besar kafir. Mu'tazilah dan haruriyah, mu'tazilah dan khawarij ini beda dalam penamaan di dunia. Mereka namakan di manzilah baina manzilatain, sedangkan orang khawarij mengatakan kafir itu di dunia. Tapi di akhirat mereka sepakat pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Tapi kalau di akhirat haruriyah dan murji'ah itu mereka sepakat pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Wa ahlu sunnati, sedangkan ahlu sunnah yaquluna, mereka mengatakan innahu mu'minun naqisul iman, sesungguhnya pelaku dosa besar itu mukmin tapi imannya kurang, au mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratin, atau dia mukmin dengan imannya tapi fasik dengan dosa besar. Terakhir Rawafidi balagu wa ghalau yubjidunahum yasubbunahum manzilatahu. Baik, barakallahu. Al-khamisu, yang kelima, usul yang kelima, wasatiyahnya dalam ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyikapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnati wasatun fihi bainal rawafidi wal khawarij. Ahlu sunnah wal jamaah itu pertengahan antara khawarij dan rafidah. Kenapa? Li'anna rafidah, karena rafidah itu balaghu fi hubbi alin Nabi. Mereka dulu dalam mencintai keluarga Nabi. Keluarga Nabi kan termasuk sahabat Nabi juga kan gitu. Wa qalau fihim, dan mereka hulu juga berlebihan dalam mencintai sahabat keluarga Nabi, dan hulu terhadap mereka hatta anzaluhum fawqa manzilatihim,
hingga para para Rafidhah ini menempatkan para sahabat Nabi di atas kedudukan yang seharusnya. Wal Khawarij, sedangkan Khawarij itu sebaliknya, yubghidunahum, mereka membenci sahabat Nabi, membenci sebagian keluarga Nabi, wa yasubbunahu, dan mencela mereka, bahkan mengkafirkan mereka. Wa ahlu sunnati, sedangkan ahlu sunnah yuhibbuna sahabata, mereka mencintai para sahabat jami'ahum, semuanya, mau yang keluarga maupun bukan, selama mereka mukmin maka dicintai. Wa yanziluna kulla wahidin manzilatahu, dan menempatkan masing-masing dari para sahabat tersebut pada kedudukannya, allati yastahiquha, yang mana mereka berhak terhadap kedudukan tersebut, min ghairi ghuluwin wala taksirin, tanpa gulu dan tanpa taksir, mengurangi, tanpa berlebihan dan tanpa kurang. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan untuk sini, insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti baru dijelaskan siapa Mu'tazilah, siapa Jahmiyah, siapa Qadariyah, dan seterusnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.